Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu hendaknya kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita mungkin sudah berkali-kali bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Akan tetapi di antara kita mungkin ada sebagian yang belum mengetahui tentang keutamaan bulan suci Ramadan ini dan keutamaan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu, insya Allah pada kesempatan kali ini ana akan menjelaskan beberapa keutamaan dari bulan suci Ramadan dan keutamaan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa, dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang bertemu dengan bulan itu, maka hendaknya ia berpuasa. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya. Allah memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran dari bulan-bulan lainnya. Sebagaimana pula pada bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan kitab ilahiyah lainnya kepada para nabi alaihimussalam. Jamaah rahimakumullah, kemudian keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Jamaah rahimakumullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, pintu-pintu surga dibuka pada bulan ini karena banyaknya amal soleh yang dikerjakan, sekaligus untuk memotivasi umat Islam untuk melakukan kebaikan. Pintu neraka ditutup karena sedikitnya maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Syaitan diikat, kemudian dibelenggu, tidak dibiarkan lepas seperti di bulan selain Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kemudian keutamaan bulan Ramadan yang ketiga adalah di dalam bulan Ramadan terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Jamaah rahimakumullah, pada bulan Ramadan
terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam inilah saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya atau menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Abbas, Qatadah dan Mujahid mengatakan bahwa malam yang diberkahi tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimakumullah, kemudian keutamaan bulan Ramadan yang keempat adalah bulan Ramadan merupakan salah satu waktu dikabulkannya doa. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Jamaah rahimakumullah, itulah 4 keutamaan bulan Ramadan. Maka kemudian mari coba kita melihat apa saja keutamaan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, keutamaan puasa pada bulan suci Ramadan yang pertama adalah puasa merupakan perisai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Yang kedua, orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Yang ketiga, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang keempat, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di hadapan Allah daripada wanginya kasturi. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor, jangan pula berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencaci dan mengajaknya berkelahi, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada wangi kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Ketika berbuka, mereka bergembira dengan bukaannya, dan ketika bertemu Allah, mereka bergembira karena puasanya. Jamaah rahimakumullah, kemudian keutamaan puasa yang kelima adalah puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Beliau bersabda,
maka syafaat keduanya diperkenankan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian keutamaan puasa yang keenam adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Jamaah rahimakumullah. Kemudian keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang terakhir atau yang ketujuh adalah bagi orang yang berpuasa akan disediakan ar-rayyan. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama ar-rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, pintu tersebut ditutup, dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Jamaah rahimakumullah. Itulah keutamaan dari bulan suci Ramadan dan keutamaan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Semoga pembahasan ini dapat mendorong kita agar lebih bersemangat untuk mendapatkan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan dengan cara menghiasi hari-hari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya yang mulia. Jamaah rahimakumullah, itulah yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada salahnya dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari itu semua. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.